Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani. Kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Oke, jadi begini teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi, yang mana informasi ini ya penting nggak penting lah ya buat teman-teman. Ya, informasinya bukan informasi baik ya, tapi informasi yang cukup mengenaskan gitu ya teman-teman. Jadi ini khususnya buat petani atau pembudidaya pisang muli. Jadi si pisang muli ini ya, kemarin saya sempat telepon ke pengepul pisang mulinya ya. Jadi si pisang muli itu sekarang nggak laku teman-teman. Maksud nggak laku itu jadi ada alasannya gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu khususnya di daerah saya, jadi hasil panen dari pisang ini sedang diserang hama tikus ya. Tikus kebun ya teman-teman, bukan tikus kantor. Kalau tikus kantor itu ya lebih jahat lah. Karena kenapa? Karena dia itu makan uang rakyat gitu ya. Nah, ini tikus kebun ya teman-teman. Jadi kalau tikus kebun ini memakan pisang-pisang yang ada di kebun pisang saya ini teman-teman. Nah, sekarang saya tunjukkan lah ya. Jadi si pisangnya ini dimakan, mungkin bisa dirusak ya teman-teman. Jadi enggak sepenuhnya dimakan nih. Nah, seperti ini nih. Ini bekasnya. Terus ini juga nih. Wah, pokoknya hancur lah ya. Jadi kenapa ini bisa nggak laku? Yang pertama, si pisangnya ini kotor teman-teman. Jadi tampilannya itu nggak menarik lah. Jadi si pisang-pisangnya ini kotor, bekas si tikusnya itu. Terus banyak pisang yang ya seperti inilah teman-teman. Jadi kita tuh harus ngebuangin si pisang yang dimakan tikusnya ini. Nah, jadi itu dia kenapa si pengepul itu enggak mau menampung pisang muli dari saya, karena si tampilan dari pisangnya ini kotor teman-teman. Jadi enggak menarik, sehingga si penjual yang ada di pasar itu ya nggak mau gitu kalau misalkan si pisangnya ini kotor atau bekas tikus. Nah, terus solusinya gimana kalau misalkan sudah seperti ini? Ya intinya itu sudah nggak laku lah teman-teman. Jadi nggak mau pasar itu nggak mau nampung ya hasil panen pisang muli dari saya. Kalau misalkan saya pribadi, si kebun pisang ini nggak akan saya pupuk teman-teman. Kenapa nggak saya pupuk? Ya karena itu tadi, ya kalau udah nggak laku ya ngapain kita pupuk gitu. Jadi ngabisin modal doang gitu. Kecuali kalau misalkan pembersihan anakan itu harus ya teman-teman. Karena selain menjaga pertumbuhan si indukan pisangnya itu tetap stabil ya meskipun nggak dipupuk, jadi si kebunnya ini terlihat lebih bersih ya dan lebih terawat lah. Terus itu juga salah satu pengendalian hama tikus ya. Jadi si tikus itu ya mungkin ya katanya itu enggak terlalu suka gitu kalau dengan kondisi kebun yang rapi dan bersih teman-teman. Kecuali kalau misalkan si kebunnya itu berantakan gitu, jadi itu bisa dijadikan sarang tikus. Oke, sekarang lanjut ya teman-teman. Jadi untuk solusinya itu yang saya lakukan jika kondisinya sudah seperti ini, jadi si kebunnya itu yang pertama nggak akan saya pupuk. Terus yang kedua, kita mencari pengepul yang baru yang siap menampung pisang muli dari saya. Terus yang ketiga, jangan lupa si pisangnya ini kan nih kayak gini teman-teman, udah hancur kayak gini. Nah, kotornya itu kayak gini teman-teman, jadi bekas kaki tikus ya. Nah, jadi tampilannya udah nggak menarik teman-teman. Jadi si pisangnya ini kalau misalkan sudah kita panen dari pohonnya, jadi dibersihkan dulu teman-teman, dibersihkan dulu pokoknya, diolah sedemikian rupa lah teman-teman ya, supaya si tampilannya nggak terlalu jelek teman-teman, nggak terlalu kotor kayak gini. Bisa dilap lah atau dibersihin gitu si buah pisangnya ini, supaya tampilannya bisa lebih baik. Oke, dan untuk cara yang keempat ya teman-teman, jadi si pohon atau si kebun pisangnya ini kita bersihkan, baik itu anakan pisangnya, kararas pisangnya, dan juga si bekas panen pisangnya. Jadi kalau misalkan bekas panen pisang itu kita tumpuk di satu selokan, supaya si selokan yang lain terlihat lebih bersih lah teman-teman ya. Terus jangan sampai seperti ini teman-teman, jadi si anakan pisangnya itu banyak yang tumbuh, terus si kararasnya itu berserakan di mana-mana. Nah, itu bisa dijadikan sarang tikus. Jadi si tikus itu gimana ya, betah gitu di kondisi lahan yang seperti ini. Oke, dan untuk cara yang kelima ya teman-teman. Nah, kita sekarang sudah tahu nih
pemasaran pisang muli atau budidaya pisang muli itu seperti apa. Dari segi pemasarannya itu cukup susah ya teman-teman. Ditambah sekarang diserang hama tikus, ya udah makin susah aja pemasarannya. Nah, kalau misalkan saya pribadi nanti saya akan ganti si pisang muli ini dengan bibit pisang yang lain teman-teman. Untuk jenisnya terserah teman-teman ya. Kalau saya pribadi nanti akan saya ganti dengan bibit pisang usuk ya, atau pisang tanduk, supaya pemasaran itu bisa lebih mudah teman-teman. Jadi enggak seperti pisang muli. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggantinya dengan bibit pisang lain juga boleh ya. Pokoknya terserah teman-teman. Yang penting bibit pisang yang akan teman-teman tanam nanti itu pemasarannya itu gampang teman-teman, enggak seperti pisang muli saat ini. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, jadi mengganti bibit pisangnya itu jangan sekaligus, tapi kita lakukan secara bertahap. Karena apa? Modal untuk mengganti bibit pisang itu atau melakukan penanaman ulang itu modalnya cukup besar, dan juga prosesnya itu cukup lama ya teman-teman. Jadi kita lakukan secara bertahap. Tapi kalau misalkan teman-teman itu siap dengan modalnya dan juga siap menunggu lamanya proses penanaman sampai ke pembuahan, ya terserah teman-teman mau menggantinya sekaligus, itu terserah ya teman-teman, gimana teman-teman saja. Tapi kalau saya pribadi, saya mau menggantinya itu secara bertahap supaya bisa dilakukan sama diri saya sendiri gitu. Jadi enggak menyuruh orang lain. Yang ya mungkin satu baris dulu kita tanam bibit pisang yang lain, terus hari berikutnya kita tanam lagi, ya gitulah, secara bertahap lah pokoknya teman-teman. Dan juga si buah pisang yang atau si pohon pisang yang sudah turun ya, atau sudah mau tua gitu kan, siap dipanen, bisa kita jual ke pengepul yang lain. Siapa tahu pengepul yang lain mau menampung hasil panen pisang muli dari saya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman di video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.